Halo guys, kembali lagi di channel Frau ID. Setelah kemarin gua membahas tentang alur cerita dari GTA San Andreas Stories, dan sekarang gua akan membuat alur cerita dari game GTA San Andreas. Bagi yang belum tahu, GTA San Andreas Stories itu adalah cerita paling awal atau bisa dibilang prolog di game GTA San Andreas. Dan gua sangat nyaranin banget kalian buat menonton video GTA San Andreas Stories terlebih dahulu agar kalian bisa paham seluruh alur cerita dari game GTA San Andreas. Grand Theft Auto San Andreas adalah permainan video game yang dikembangkan oleh Rockstar North dan diterbitkan oleh Rockstar Games. Game ini adalah permainan 3D ketiga dalam seri Grand Theft Auto. Pada awalnya, game ini dirilis untuk PlayStation 2 pada bulan Oktober 2004. Game ini kemudian diporting ke Xbox dan Microsoft Windows, bahkan juga dirilis di Android dan menerima penerimaan dengan penjualan yang tinggi pada 3 platform tersebut dan mendapatkan rekor penjualan permainan tertinggi di PlayStation 2. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Mendengar kabar meninggalnya sang ibu, CJ pun memutuskan kembali ke Los Santos setelah 5 tahun berada di Liberty City. Buat yang ingin mengetahui perjalanan CJ di Liberty City, kalian bisa tonton seluruh alur cerita dari GTA San Andreas Stories yang kalian bisa cek linknya di deskripsi dan di kolom komentar. Oke, lanjut. Sesampainya CJ di Los Santos, CJ mencari taksi untuk mengantarkannya ke pemakaman sang ibu. Namun secara tiba-tiba CJ ditangkap oleh anggota kepolisian yang bernama Crash, yang dipimpin oleh Frank Tenpenny serta kedua asistennya, yaitu Eddie Pulaski dan Jimmy Hernandez. Crash merupakan satuan kepolisian yang ditugaskan secara khusus untuk mengatasi kriminalitas yang dilakukan oleh geng-geng yang ada di Los Santos. Namun, kelompok ini malah banyak terlibat dalam sindikat narkotika serta korupsi. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. Well, what do we CJ diancam agar mau menjalankan misi dari Tenpenny, dan jika menolak ia akan difitnah sebagai dalang dalam pembunuhan seorang petugas bernama Ralph Pendlebury. Padahal pembunuhan ini terjadi karena ulah Crash itu sendiri. Ass, nigga. You know I just got off the plane. That's a good thing we found you. We'll retrieve the... Gak lama berselang, akhirnya si CJ dilepaskan dengan cara dilempar dari dalam mobil dan jatuh di sebuah wilayah yang wilayah tersebut dikuasai oleh geng The Ballas yang merupakan musuh bebuyutan Grove Street. Merasa bahwa dirinya dalam bahaya karena sendirian di area musuh, CJ pun segera melarikan diri dari sana menggunakan sepeda. Nah, inilah salah satu adegan ikonik dari GTA San Andreas, yaitu ketika CJ bangkit dan mengatakan, Oh shit, here we go again. Worst place in the world, Rolling Heights baller country. Now I ain't represented Grove Street in 5 years, but the ballers won't give a shit. hal itu sebagai ungkapan bahwa sebenarnya kini secara tidak langsung CJ perlahan mulai kembali terlibat dengan hal gangster. Nah, singkatnya ketika sampai di rumah, CJ langsung mengambil foto mendiang ibunya dan terbayang akan memori masa lalu sang ibu saat ibunya masih hidup. Quit it. Bonzi here. Namun gak lama kemudian tiba-tiba Big Smoke datang dari arah dalam rumah dan hampir memukul CJ karena awalnya CJ ini dianggap sebagai pencuri oleh Big Smoke. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, hey! Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill!
Big Smoke pun mengatakan bahwa dirinya juga tidak pernah menduga bahwa peristiwa itu terjadi sehingga si ibunya CJ tewas. Namun Smoke berjanji akan berusaha secara bersama-sama untuk menemukan siapa para pelaku yang membunuh ibunya CJ. Nah, setelah itu mereka berdua kemudian pergi menggunakan mobil Big Smoke dan ke lokasi pemakaman sang ibu. Yang rupanya di sana juga ada Sweet, Ryder, dan satu lagi yaitu Kendall. Nah, buat yang belum tahu, Kendall ini adalah adik perempuannya CJ. Namun kedatangan CJ justru membuat Sweet ini kesal karena CJ terlambat datang ke pemakaman. Hal ini bisa terjadi karena Tenpenny yang sempat menghambat CJ dalam perjalanan dan menyebabkan CJ datang terlambat ke pemakaman sang ibu. Sweet pun marah besar terhadap CJ karena mengulangi hal yang sebelumnya juga pernah terjadi pada pemakaman sang adik, di mana CJ datang terlambat ke pemakaman sang adik yaitu Brian. Karena CJ terus berdebat dengan Sweet, hal itu membuat Kendall kesal dan akhirnya meninggalkan mereka semua. Dan Kendall memutuskan untuk pergi ke pacarnya. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Setelah kejadian itu, CJ, Sweet, Ryder, dan Smoke memutuskan untuk pulang kembali ke Ganton. Tapi baru saja keluar dari pemakaman, tiba-tiba ada anggota geng balas yang melakukan drive-by dan menghancurkan mobil Smoke, sehingga mau tidak mau mereka berempat harus kabur dari kejaran geng balas dengan menggunakan sepeda yang terparkir di depannya. Setelah mereka sampai dengan selamat di Ganton, akhirnya sebagai wujud permintaan maafnya kepada sang kakak, CJ pun berjanji tidak akan pergi lagi ke Liberty City dan tetap akan tinggal bersama mereka untuk membantu Sweet untuk meraih kembali kejayaan Grove Street Family. Karena Grove Street Family sekarang sudah menjadi geng terpuruk di Los Santos. Apalagi sekarang Grove Street sudah melemah dan terbagi 3 wilayah yang akan dicoba kembali untuk disatukan. Nah, tujuan CJ itu sebelumnya hanya ingin membuat Grove Street kembali berjaya di Los Santos, dan juga tentunya biar bisa mendapatkan jawaban mengenai siapa sosok yang telah membunuh ibunya CJ. Nah, sejak saat itulah momen kembalinya CJ ke kota Los Santos saat menjadi momen yang menjadi ancaman yang sangat amat serius bagi geng The Ballas dan kelompok gangster lainnya. Nah, setelah berkomitmen untuk menetap di Ganton, CJ pun mulai melaksanakan beberapa tugas, mulai dari nyoret-nyoret grafiti milik The Ballas dan menggantikannya dengan grafiti Grove Street sebagai upaya menandakan area kekuasaan mereka. Sampai CJ disuruh untuk menghabisi para pengedar narkoba yang berkeliaran di wilayah Ganton, karena seringkali para geng narkoba itu membuat para anggota geng Grove Street menjadi kecanduan. Karena buat yang belum tahu, Grove Street itu adalah gangster yang anti terhadap narkoba. Namun saat itu CJ merasa ia sendiri tidak akan bisa menyelamatkan seluruh anggota Grove Street sendirian kalau dia cuma berdua sama Ryder. Akhirnya CJ berniat mengajak seorang temannya yang dulu yang dikenal sebagai seorang petinggi di kelompok mereka, yaitu si Bidap. Hey, slow down, fool. You don't even know which store it is. Whatever, man. This it? Yeah, this is right here. Open up. You sure he still living? Fool, I told you this is. Open up. Who the fuck is it? Tetapi sayangnya saat mereka bertemu si Bidap ini justru menolak ajakan CJ karena ternyata dia sekarang juga sudah ikut ke dalam bisnis narkoba dan juga ia berhasil mendapatkan banyak uang. Begitu juga dengan temannya CJ yang lain, si Big Bear, yang kini justru menjadi budaknya si Bidap yang ditugaskan untuk selalu membersihkan rumahnya dengan imbalan kokain. Jadi pokoknya saat ini kondisinya itu sudah semakin parah banget, dan efek dari peredaran narkoba ini sudah semakin parah. Beer, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from around here, punk.
Hey, nigga, fuck you. Semua teman CJ satu persatu menjadi tidak peduli sama nasib grup Street Family, dan mereka justru lebih memilih untuk mengedarkan narkoba karena iming-iming uang yang lebih besar. Terpaksa, CJ dan Ryder kemudian berburu para bandar di area Genton, dan setelah menghajar salah satunya, rupanya Ryder pernah melihat bandar itu pernah tinggal di sebuah apartemen, yang Ryder yakni apartemen tersebut sekarang menjadi tempat para anggota geng balas. Hey, ain't that Fred your turn? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Begitu CJ dan Ryder menyusup ke apartemen tersebut, ternyata di sana sudah banyak anggota balas yang benar-benar lagi teler. Di sana bahkan tidak disadarkan diri akibat mengkonsumsi narkoba. Nah, situasi itu lalu dimanfaatkan oleh CJ dan Ryder sehingga mereka berdua berhasil menumbangkan para pecandu narkoba di sana tanpa ampun. Saat CJ kembali ke Genton, di sana Sweet dan Big Smoke mengajak CJ dan Ryder untuk makan. Akhirnya mereka berempat pun pergi ke restoran Clucking Bell. Look a little thin, man. You gotta be hungry, man. Yeah, I What could you eat. fools trying to eat? What about some tacos? Tacos again? Hell no. Chicken, man. No Man, I discussion. don't want no chicken. Carl, you trying Nah, saat itu dalam perjalanan, CJ menanyakan kepada bagaimana kronologi kematian ibunya. Namun di situ Sweet tidak mengetahui persis peristiwa itu terjadi. Namun yang pasti Sweet melihat bahwa geng balaslah yang menembak ibu CJ menggunakan mobil Grand Saber. Di situ Smoke menyangkal dan mengatakan bahwa mobil Grand Saber itu hanyalah rumor. Some people say they saw a green Saber doing the work, then speeding away. Yeah, but people like to talk, don't they? Anyway, that's half a Santos you talking about. Yeah, you right. My bad. Hey, bruh. They had sprayed the house. I ain't see shit. Hey, sorry, bruh. You know I gotta know about mine. I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, you know. I mean, I didn't know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Hey, don't we got beef around here? We've been getting into it with these fools. I can't. Saat CJ dan kawan-kawan selesai memesan makanan, tiba-tiba ada mobil berwarna pink yang berisikan anggota The Balas melewat di hadapan mobil Sweet. Ketika anggota The Balas tersebut melihat ada Sweet, CJ dan kawan-kawan anggota balas tersebut akhirnya mencoba untuk melarikan diri. Akhirnya CJ tidak tinggal diam, mereka pun terlibat kejar-kejaran dan juga aksi tembak-tembakan dalam mobil, yang dimana CJ, Sweet, dan Ryder melakukan tembak-tembakan terhadap geng balas, kecuali si gendut Big Smoke yang justru malah menikmati makanannya di dalam mobil tanpa melakukan penembakan kepada geng balas. Hey, kill that asshole. Ah, shit, this is a great sandwich. Smoke, stop stuffing your face and start popping them balls. I'm trying to enjoy my food. And those fools are trying to enjoy our death. Now come on, Smoke, shoot! Hey, I'm just finishing my fry. Meskipun tanpa bantuan Big Smoke, akhirnya CJ, Ryder, dan Sweet pun tetap dapat menaklukkan geng balas yang ada di dalam mobil tersebut. Sesampainya di Genton, di sana Smoke meminta CJ untuk mengantarkannya ke rumah yang terletak di Idlewood, yang dimana wilayah ini merupakan wilayah teritorialnya balas. CJ heran mengapa Smoke tinggal di wilayah balas. Rupanya Smoke mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah warisan bibinya, jadi dia terpaksa tinggal di sana. Hey, Smoke, tell me why you moved out the Grove. Man, got some money from my aunt. I mean, it's a nice place and all, but the Grove is in my heart, baby. It's where my dogs is at. Yeah, okay, homie. Hey, thanks, Carl. Hey, I miss having you around, baby. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. He don't mean it, CJ. Nah, dari kejadian itu bisa disimpulkan siapa sosok pengkhianat yang sudah dibahas dalam film pendek GTA San Andreas Stories kemarin. Setelah beberapa hari, CJ reunian dengan anggota Grove Street. Akhirnya, di sini CJ mulai bersemangat untuk kembali mengambil wilayah Grove Street yang kini telah direbut oleh geng balas. Tapi di situ Ryder mengatakan bahwa Grove Street tidak mempunyai persenjataan yang lengkap, sehingga akan sulit untuk menyerang geng balas. Akhirnya, di situ CJ ingat dengan seorang member Grove Street yang memang dia menyediakan banyak senjata, namanya Emmet.
Tapi di situ Sweet mengatakan bahwa senjata yang dimiliki Emmett adalah senjata model tahun 70-an. Jadi sudah sangat jadul dan kurang efisien. Sangat berbeda dengan senjata yang dimiliki oleh geng balas yang memiliki senjata yang cukup canggih pada tahun itu. Mau nggak mau, CJ dan Big Smoke tetap harus pergi ke Emmett karena tidak ada cara lain untuk mendapatkan senjata gratis selain pergi ke Emmett. Singkat cerita, akhirnya CJ dan Smoke sampai di kediaman Emmett. Di sana Emmett menyambut Big Smoke dan juga CJ. Meski Emmett awalnya sempat mengira bahwa CJ ini adalah Brian, karena CJ dan Brian itu sangat mirip katanya. Beverly Johnson's boy? That's right. Word. Say, ain't you dead? No, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Setelah CJ dan Smoke mengambil senjata dari Emmett, akhirnya mereka berdua pun kembali pulang ke Ganton. Listen to the boy. Yeah, I guess Liberty didn't soften you now, huh? Hey, look, let's split. Hey, I'll see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this, you didn't get them from me. And remember this, Emmett is the place for guns. I've always got high-quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. Keesokan harinya, CJ datang ke rumah Sweet dan melihat Kendall dimarahi oleh Sweet karena Kendall ini sering pergi dari rumah untuk berpacaran dengan seorang laki-laki yang ternyata dia adalah ketua gangster Meksiko yang bernama Aztecas. Di situ, Sweet gak setuju nih Kendall pacaran sama ketua geng tersebut karena takut ada kenapa-kenapa. Di situ, Kendall marah dan akhirnya kabur dari rumah untuk menemui pacarnya tersebut. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know Nah, exactly. akhirnya Sweet menyuruh CJ untuk menjemput Kendall kembali ke rumah. Akhirnya, di sana CJ bertemu dengan Kendall dan juga pacarnya di dekat stasiun. Karena di sana lagi ada Carmit. Make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. ¿Qué onda? Nice hopping, Holmes. Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off my What sister. is wrong with you? Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabron. So chill the fuck out. I treat her good. Look, baby, don't start no shit. Don't make it worse. Órale, vato. Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother. Easy, Holmes. He ain't from nowhere. He's cool. Well, I say he ain't cool, Holmes. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like it. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Órale, pendejo, you lucky. That's right, you lucky Caesar spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? I'm thirsty. Di sana CJ menyuruh Kendall pulang. Tapi si ketua gangster Meksiko itu berkata ke CJ agar jangan khawatir karena ketua gangster Meksiko itu sangatlah tulus mencintai Kendall dan dia akan menjaga Kendall. Akhirnya, ketua gangster Meksiko itu memperkenalkan namanya sebagai Cesar Villalpando dan akhirnya CJ membolehkan dia berpacaran dengan Kendall dan CJ pun sekarang berteman dengan Cesar. Nah, secara nggak langsung sejak saat itu terjadi pertemanan antara gengnya CJ yaitu Grove Street dan juga gengnya Cesar yaitu Aztecas. Caesar Villalpando. Carl Johnson, CJ. Nah, setelah kejadian itu, Sweet dan Big Smoke meminta CJ ikut untuk menjemput teman mereka dari penjara dan teman yang dimaksud tersebut bernama Jeffrey Cross. What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late.
Akhirnya, CJ sampai di penjara dan menjemput Jeffrey Cross. Tapi di situ Jeffrey Cross tidak ingin dipanggil dengan sebutan Jeffrey, tapi dia ingin dipanggil OG Locke. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Locke, homie. OG Locke. My bad. Padahal si Jeffrey ini bukanlah seorang gangster, bahkan Sweet saja melarang Jeffrey untuk menjadi gangster. Dan beberapa kali ditolak dari Grove Street Family. Nah, justru dia sengaja masuk penjara dengan cara menyerahkan diri ke kantor polisi agar seolah-olah masyarakat mengira Jeffrey di penjara karena kasus kejahatan dan mendapatkan julukan OG Locke dan bisa dianggap seorang gangster oleh Sweet. Singkat cerita, akhirnya OG Locke mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pembersih di restoran burger. Dari situ, dia minta tolong ke CJ. Kalau dia tidak kesampaian menjadi gangster, tolonglah bantu dia menggapai cita-cita lain yang menjadi seorang rapper. We have to think about something. Man, how about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire, all-nighter, all-writer. When I kick it, I'll I do spit it, I hit it. anything, homie. I swear that. Okay? Akhirnya, CJ membantu dengan cara mencuri album dari rapper terkenal di Los Santos yaitu Mad Dog. Dan selain itu, dia juga membunuh manajer Mad Dog agar OG Locke ini lebih mudah untuk menjadi seorang rapper. Keesokan harinya, CJ diminta oleh Tenpenny untuk datang ke toko donat. Karena di sana Tenpenny, Pulaski, dan Hernandez ada di sana. Ternyata di sana Tenpenny meminta CJ untuk membakar sebuah rumah yang merupakan markas dari geng Vagos. Jika CJ tidak mau, maka Tenpenny akan melaporkan CJ membunuh Ralph Pendlebury. Meskipun sebenarnya pembunuhan Pendlebury dilakukan oleh Tenpenny itu sendiri. We could shit on you from such a height, you'll think God himself was crapped on. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. Got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you. We don't like him, and he don't like us. And you make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. Get the fuck out of here. Yeah. It's your man OG Locke in the house, baby. And I wanna drop it down for all my real gangster niggas. All my gangster bitches. Speaking about gangster, look at my man CJ right there. CJ, what up, nigga, what up? Thought the motherfucking mic was broke. Hey, what's up, homie? What's up, Rod? See all the homies in the back, man, away from this whack music. Man, I feel you. It's Locke, it's Locke, no joke. I'm the man in the place. Punch you in the face. A gun in my waist. It's Locke, baby. Setelah kejadian itu, di Ganton tiba-tiba terjadi penyerangan membabi buta dari geng balas yang ingin merebut kembali wilayah Grove Street. Karena beberapa wilayah balas juga ada yang diambil alih sama Grove Street. Tapi ini jadi pertama kalinya balas berani-beraninya masuk ke wilayah Ganton dan mencoba merebut wilayah Ganton. Back them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. It's Grove Street. Shit, I'll go round up some homies. Okay, get some cars, block the road. The rest of y'all get heated. Namun meski begitu, CJ, Sweet, dan anggota Grove Street lainnya berhasil menaklukkan geng balas. Meskipun di situ terjadi banyak sekali korban yang berjatuhan. Shit, man, once
Slow got off the mic, then the party got started. At a funeral? Nah, keesokan harinya, CJ, Sweet, dan kawan-kawan pergi ke pemakaman untuk melihat anggota balas yang sedang berduka karena anggota gengnya banyak yang tewas atas kejadian itu. Hal ini dimanfaatkan oleh CJ karena ketua balas yang bernama Kane ada di sana. Dan tujuan utamanya CJ datang ke pemakaman sana hanya untuk membunuh ketua balas yang bernama Kane itu. Here he come. Looks like that buster's wearing armor. Might take a round or two to drop his ass. Akhirnya, singkat cerita, CJ berhasil membunuh ketua balas tersebut. Setelah kejadian itu, Sweet berinisiatif untuk kembali menyatukan Grove Street karena Grove Street sudah terbagi menjadi 3, yaitu Temple Drive Family, Reveal Boulevard Family, dan Grove Street itu sendiri. Tujuannya disatukan agar grup ini semakin kuat dan agar tidak ada lagi terlibat dalam sindikat narkoba. Akhirnya, CJ, Sweet, Big Smoke, dan Ryder melakukan perjalanan ke Leverson Motel. Tujuannya ingin bertemu dengan ketua geng pecahan Grove Street yang lain. Keep that shit off our streets. I vote I'm our representative on this one. That's right. Hey, it's all good. If Sweet think he can handle it, I'm down with it, man. All right, let's roll, homie. Let's do this. Yeah, let's go, man. Setelah sampai di sana, mereka berempat dikepung oleh polisi yang sepertinya polisi ini ditugaskan oleh Tenpenny. Tujuannya agar peredaran narkoba tidak musnah. Sweet akhirnya memutuskan untuk pergi ke hotel, sedangkan Smoke dan Ryder memutuskan untuk kabur. Nah, di situ CJ merasa dikhianati oleh Smoke dan Ryder. Akhirnya CJ memutuskan untuk menolong Sweet sendirian. Straight, they straight. How about you, Smoke? Hey, I'm feeling a little exposed, but I'm good. This is the Los Santos Police Department. Everybody stay where you are. Oh, shit! All units, rock and roll. Man, what you doing? Carl, get back here, man. We out of here, baby. I ain't leaving my brother. I ain't no buster. Man, this every motherfucker for himself. Took you, we're smoking right. They shook on us. Fuck it, let's get out of here. Setelah menyelamatkan Sweet di dalam hotel, akhirnya CJ dijemput oleh Big Smoke dan Ryder. Akhirnya mereka berempat kabur menggunakan mobil dari kepungan polisi. Hit the gas! Dan akhirnya berhasil melarikan diri dari kepungan polisi. Shit, that's gonna be a hell of a story to tell when we passing the blunt. Damn, that was some serious shit. Woo, fuck this. We gotta get out of here. Ryder's right. Everybody split up, we'll meet up later. Keesokan harinya di rumah Sweet memutuskan untuk rapat dengan anak buahnya dan berencana untuk melakukan penyerangan terakhir terhadap geng balas. Dan di situ juga Sweet berterima kasih kepada CJ karena berkat dia datang ke sini membuat Grove Street semakin berjaya dan seperti dulu lagi. Dan justru musuh bebuyutannya yaitu balas kini semakin lemah, sudah kehilangan kekuatan dan juga moral. CJ's helping us clean up the hood. He's taking the fight to the enemy. Showing all of us how he used to be. Yeah. What he used to mean to be a Grove Street family. Yeah. CJ, you my brother. My running dog. I should have never doubted you. It's nothing. But you're home now, partner. Yeah, right. Home. For sure. Listen up. I want all y'all to go get hit. Dan Sweet akan menyerang balas di bawah jembatan Mulholland karena di wilayah itulah balas sering berkumpul. Sweet berharap dengan penyerangan tersebut Los Santos nantinya akan kembali dipimpin oleh Grove Street dan tanpa narkoba seperti dulu lagi. And I'll meet you at the crossroads. Nah, ketika Sweet pergi bersama anggota geng yang lain,
dan juga CJ ingin OTW pergi. Tiba-tiba CJ ditelepon sama Caesar dan Caesar memberitahu CJ untuk menemuinya sekarang juga. Nah, buat yang lupa siapa itu Caesar, Caesar ini adalah pacarnya Kendall, yaitu adik CJ. Di situ, Caesar bilang ke CJ agar menemuinya karena ini adalah hal yang sangatlah penting. Karena CJ merasa ini sangat serius, akhirnya CJ menemui Caesar. Di sana, CJ dan Caesar bersembunyi di dalam mobil. Ternyata Caesar memperlihatkan sebuah garasi yang ternyata di sana ada Raider, Smoke, dan anggota geng balas yang sedang keluar dari garasi dan membukakan garasi tersebut. Bahkan di sana ada Tenpenny. Dan di situ memperlihatkan mobil Green Saber yang dimana mobil itu adalah mobil yang digunakan oleh balas untuk menembak rumah Johnson, sehingga ibu CJ menjadi korban jiwa dalam peristiwa itu. Sebuah hal yang sangat pahit memang untuk diterima. Nah, di situ CJ saat berterima kasih kepada Caesar karena membantu memecahkan konspirasi pembunuhan ibunya yang ternyata justru temannya sendiri terlibat dalam kejadian itu. Akhirnya, di situ CJ ingat dengan Sweet yang sepertinya butuh bantuan. CJ langsung mencoba menghubungi Sweet, tetapi CJ tidak kunjung mendapatkan jawaban. Rasa gelisah pun menyelimuti CJ yang memutuskan untuk pergi menolong Sweet. Sesampainya di sana, CJ menemukan Sweet telah dalam kondisi terluka. CJ pun harus beradu tembakan dengan geng The Balas hingga jebakan tersebut terrealisasi. Crash menangkap Sweet dan CJ. Sweet kemudian dibawa ke rumah sakit dan dihukum penjara seumur hidup. Di sisi lain, CJ diasingkan ke sebuah tempat bernama Angel Pin serta ditugaskan untuk menjalankan rencana kotor dari Tenpenny. CJ yang merasa tidak memiliki banyak pilihan akhirnya menuruti rencana tersebut dengan harapan dapat membebaskan Sweet. Yeah. Hey, man, where we at? The middle of fucking nowhere. Nice, clean. Fucking Smoke. Oh, Sweet. Sweet is alive and inside. He's in a prison hospital being treated for gunshot wounds, awaiting trial. Yeah. Somehow nobody's caught you yet. Oh yeah, you should be glad, Carl. Your moron brother's alive, your street trash soon-to-be turned-out sister's alive, and she's only sucking one greaseball's dick. Things are going pretty well for you, Carl. So behave, nigga. We want you to do a little favor for us, Carl. I can't believe that nigga Smoke turned on me. Smoke? Smoke does exactly what he's told. He learned that lesson a long time ago. Damn, man, take it Yeah, easy. homies for life. Street loyalty? That's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just because you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy. He's an idiot. Let me air this fucker out. No, officer. For once, let's let the kid do something good with his useless life. He's gonna help us with the fight against crime. Right, Carl? Yeah, by any means necessary. Now you stay the fuck away from Smoke and stay the fuck away from us. Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block getting in touch with his feminine side. Oke guys, sekian dulu video alur cerita GTA San Andreas. Ini belum selesai ya, ini hanyalah part 1. Karena videonya itu sangat panjang, kita membagi mungkin menjadi 2 part ya. Karena alur cerita dari GTA San Andreas ini bisa dibilang lumayan panjang ya. Jadi gua bagi menjadi 2 part, oke? Dan part selanjutnya itu gua akan upload di next video. Oke guys, sekian alur cerita GTA San Andreas Frau ID part 1.
Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Frau ID agar channel ini makin berkembang. Oke, sampai jumpa dan goodbye, dadah.